Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8A dan kelas 8B. Sekarang kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN secara daring. Di kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, Bapak akan menyampaikan materi mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan nasional ya di negara kita. Jadi apa saja peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana urutannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini di bab ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk bisa mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional ya. Kemudian pada tahap ini nanti akan ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimana untuk penilaian sikap nanti kalian akan dinilai melalui presensi online. Jadi sikap kalian apakah baik ataupun tidak nanti ditentukan kalian presensi atau tidak di presensi online yang Bapak persiapkan kehadiran ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan nanti diambil ketika ada penilaian harian, artinya ketika nanti ada ulangan harian ketiga ya, nanti penilaian harian kalian akan ditentukan di situ. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan, di mana akan diambil ketika mengerjakan penugasan ya. Penugasan yang ada di sini nanti akan dijadikan nilai keterampilan. Kemudian kegiatan pembelajarannya nanti ada, kalian diminta untuk mengamati gambar, kemudian diminta untuk membaca. Setelah membaca, mencermati, kemudian evaluasi ya, karena tidak bisa diskusi maka evaluasi saja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan kirim ke WA Bapak saja ya, secara japri atau pribadi. Nah, selanjutnya ini gambar sebuah peraturan yang ada di Boyolali. Nah, gambar di sini adalah gambar yang menampilkan sebuah peraturan daerah yang dimana bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi levelnya di tingkat kabupaten ya, Kabupaten Boyolali. Nah, di sini peraturannya memuat peraturan Bupati Boyolali Provinsi Jawa Tengah mengenai Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai 2021. Nah, di dalamnya nanti akan berisi apa saja rencana-rencana pembangunan yang ada di Boyolali. Nah, di sini ya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dan Bupati Boyolali. Jadi dalam membuat peraturan daerah ini, Bupati Boyolali juga harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini yang sedang trending pada saat ini, yaitu demo Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU atau Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, ini kenapa menjadi viral atau menjadi trending topik hari ini? Karena di situ ada beberapa peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh buruh maupun perusahaan. Jadi ada beberapa peraturan-peraturan yang dinilai ya tidak bisa melindungi buruh maupun tidak bisa tidak bisa mengatur upah minimum ya, lembur ya, atau peraturan-peraturan lainnya, sehingga para buruh ini berdemonstrasi di jalan ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui
mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kemarin ya tanggal 7 Oktober sore ya, sudah ada penjelasan dari pemerintah ya. Jadi ada penjelasan dari menteri-menteri terkait mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kemudian mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Kenapa harus ada hukum ya? Nah, karena kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki keinginan. Jadi supaya keinginan-keinginan itu terwujud dalam sebuah kehidupan dan dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka diperlukan sebuah peraturan hidup. Nah, peraturan hidup itu disebut dengan norma. Seperti yang kalian ketahui bahwa norma itu ada 4: norma ketuhanan, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah norma hukum. Bagaimana wujudnya norma hukum? Nah, norma hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Nah, ini ada gambar suasana pada saat rapat pengesahan Omnibus Law ya, di Jakarta. Nah, sebenarnya apa sih peraturan perundang-undangan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis, artinya tertuang dalam sebuah dokumen ya, tertulis wujud nyata yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Yang mengikat secara umum artinya mengikat atau berlaku bagi seluruh warga negara dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah ini ya, DPR ini. Dan kalau di tingkat pusat berarti ada DPR, ada presiden yang berwenang itu melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangan. Nah, prosedurnya apa? Prosedurnya adalah ini melalui sidang seperti ini. Nah, jadi ini sampai tengah malam ya kemana sidangnya. Nah, selanjutnya apa saja peraturan perundang-undangan itu? Nah, setelah kita tadi membahas mengenai apa itu undang-undang, sekarang macam-macamnya. Nah, tadi sudah ada contoh mengenai Undang-Undang Omnibus Law dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali. Itu salah satu dua contoh dari dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Saya ulangi, tadi di depan sudah ada Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Kabupaten Boyolali. Nah, dua contoh itu tadi adalah peraturan perundang-undangan ya, contoh peraturan perundang-undangan. Nah, selain Undang-Undang Omnibus Law dan peraturan daerah Kabupaten Boyolali tadi, juga ada peraturan-peraturan yang lain. Yang pertama atau menduduki puncak yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi kita. Itu menduduki peringkat pertama. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Seperti yang kita ketahui bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang masing-masing dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, kemudian di urutan yang ketiga ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang ini dibentuk oleh DPR ya dan presiden. Kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini ya dibuat oleh presiden dalam keadaan darurat, hanya dalam keadaan darurat ya. Kemudian setelah itu di urutan yang keempat ada peraturan pemerintah, ini yang membuat presiden. Kemudian ada peraturan presiden, jelas yang membuat adalah presiden. Kemudian ada peraturan daerah provinsi, ini yang membuat gubernur dan DPRD provinsi. Dan yang terakhir ada
peraturan daerah, kabupaten atau kota yang membuat bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten atau kota. Jadi ini macam-macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ada 7 ya. 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2 ada ketetapan MPR. 3 ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3 ada peraturan pemerintah. 4 peraturan pemerintah. 5 peraturan presiden. 6 peraturan daerah provinsi, dan 7 peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini tingkatan dari yang paling tinggi ya sampai dengan yang di level tingkat kabupaten atau kota. Nah, adapun peraturan RW, RT, kecamatan, kelurahan itu atau desa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di luar ini, tapi itu juga peraturan. Nah, bedanya apa? Ketika peraturan-peraturan ini tidak dilaksanakan, ya maka ada sanksi. Begitu pula dengan peraturan di tingkat RT, RW ataupun lurah atau desa. Namun bedanya, ketika tidak taat pada aturan-aturan ini atau melanggar peraturan-peraturan ini, bisa langsung dikenakan hukuman. Misalkan tidak taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau melanggar ini, maka sanksinya bisa mendapat hukuman berupa kurungan atau penjara ya. Tapi MPR juga ya, hukumannya paling berat ini ya, bisa mendapat hukuman mati. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, nah ini nanti yang menindak adalah polisi atau jaksa ya. Peraturan pemerintah, peraturan provinsi atau perda provinsi ini bisa polisi ya. Tapi kalau peraturan daerah kabupaten kota ini ranahnya bisa polisi, bisa jaksa, bisa satpol pp ya, kabupaten kota atau provinsi. Jadi kalau ada penggusuran itu yang menindak adalah satpol pp karena melanggar dari peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi semacam itu ya. Demikian untuk macam-macam tata urutan peraturan undang-undangan yang ada di Indonesia ya, dari tingkatannya maupun macam-macamnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama bahwa hukum itu harus ada dalam pergaulan manusia, bahwa hukum itu harus ada dalam sebuah negara. Kenapa? Karena manusia ini memiliki keinginan. Nah, supaya keinginan-keinginan itu bisa terwujud ya, dan berjalan dengan aman dan tertib, maka diperlukan peraturan. Peraturan hidup. Nah, peraturan hidup itu disebut norma ketuhanan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, peraturan perundang-undangan itu adalah wujud dari norma hukum ya. Peraturan perundang-undangan adalah wujud dari norma hukum. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan hukum itu adalah peraturan yang tertulis mengikat semua warga negara dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dan harus ada prosedurnya, artinya melewati sidang, musyawarah, dan sebagainya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan besok tanggal 15 Oktober 2020 adalah penilaian harian atau ulangan harian kedua. Materinya adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nanti soalnya pilihan ganda seperti ulangan kemarin.
Demikian untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.